Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu lagi di kelas online mata pelajaran sosiologi yang pastinya masih dalam suasana daring ya, dan masih dalam suasana corona. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu ya, dan semoga kita juga cepat bisa sekolah normal seperti biasa. Amin. Baiklah, Ibu yang akan tetap mengajar di kelas 11 IPS. Jadi kita tidak perlu perkenalan lagi ya. Kita langsung saja masuk ke materi kita untuk bab yang pertama. Tapi sebelumnya, tolong kalian siapkan buku catatan kalian dan pulpen. Jangan lupa simak baik-baik dan catat apa-apa saja yang perlu kalian catat. Oke, selamat belajar dan selamat menyaksikan. Pada bab pertama, materi di kelas 11 IPS ini, kita akan membahas tentang kelompok-kelompok sosial. Pada materi kali ini, kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang pengertian atau definisi dari kelompok sosial. Yang kedua, syarat-syarat kelompok sosial. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri dari kelompok sosial. Pertama, definisi kelompok sosial secara etimologis. Nah, di sini Ibu akan mendefinisikan kelompok sosial secara sederhana agar kalian bisa memahami materinya dengan baik. Untuk memudahkan kita mendefinisikan kelompok sosial, kita bikin indikatornya dari dua kata. Indikator yang pertama yaitu kelompok, indikator yang kedua yaitu sosial. Oke, indikator yang pertama, kelompok, artinya adalah sekumpulan orang, sekumpulan individu, lebih dari satu orang. Yang kedua, sosial, artinya adalah hubungan sosial, saling berinteraksi, dan memiliki ikatan kebersamaan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai dua definisi dari para ahli. Apa sih definisi kelompok sosial dari dua para ahli ini? Yang pertama yaitu kelompok sosial menurut Mayor Pollak. Kelompok sosial adalah sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Sedangkan menurut Joseph dan Roland, kelompok sosial itu adalah kelompok yang terdiri atas dua orang atau lebih, dan di antara mereka terjadi pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang indikator atau tolak ukur untuk mendefinisikan kelompok sosial secara sederhana. Lalu tadi kita juga sudah membahas tentang definisi kelompok sosial menurut para ahli. Sekarang kita simpulkan bahwasannya kelompok sosial itu adalah sekumpulan individu yang melakukan hubungan sosial dan saling berinteraksi untuk menciptakan kesadaran dalam diri masing-masing sebagai anggota kelompok. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai 3 syarat kelompok sosial menurut Robert King Merton. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, syaratnya yaitu harus memiliki pola interaksi. Artinya, setiap individu yang tergabung dalam kelompok tersebut secara kontinu harus melakukan hubungan interaksi atau komunikasi. Syarat yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Maksudnya seperti apa? Nah, maksud dari kata mendefinisikan, dia mengakui bahwa dirinya itu adalah bagian dari salah satu kelompok. Contohnya itu seperti kalian diakui sebagai siswa SMAN 1 Sungai Loban. Syarat yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Setelah kamu mengakui, kamu pun diakui oleh warga lain sebagai
bagian dari anggota kelompoknya tersebut. Buktinya kalian memiliki kartu identitas sebagai siswa SMAN 1 Sungai Loban. Nah, selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri kelompok sosial. Apa saja sih ciri-ciri dari kelompok sosial itu? Ciri-ciri kelompok sosial yang pertama adalah kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata dan dapat dikenal dan dapat dibedakan oleh kelompok sosial lainnya. Artinya, setiap kelompok sosial itu memiliki identitas atau tanda pengenal. Contohnya seperti sekolah SMAN 1 Sungai Loban yang memiliki lambang ataupun logo. Yang kedua, setiap anggota kelompok merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Artinya, setiap anggota kelompok sosial mempertahankan nilai-nilai yang sudah ada yang diwariskan secara turun-temurun. Contohnya seperti adanya visi misi SMAN 1 Sungai Loban yang selama ini sudah diwariskan dan dipertahankan nilai-nilainya. Yang ketiga, setiap kelompok memiliki struktur sosial karena terdiri dari individu yang saling terkait satu sama lain berdasarkan status dan peranannya. Apa sih status itu? Nah, status itu adalah kedudukan seseorang dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah struktur. Kalau peran adalah harapan orang lain kepada status kita. Contohnya, kalian siswa SMAN 1 Sungai Loban. Nah, artinya peran itu adalah harapan orang lain kepada seorang siswa seperti apa. Yang keempat, setiap anggota kelompok sosial memiliki norma kelakuan yang mengatur peranan anggota. Jadi, setiap peranan pada setiap struktur itu diatur oleh norma. Apa itu norma? Norma itu adalah tata kelakuan yang sifatnya itu real atau nyata yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya kalau di sekolah berarti norma itu bisa berbentuk struktur sekolah, bisa tata tertib atau seperti buku poin. Nah, pembahasan pada materi kali ini memuat 3 poin penting, yaitu tadi sudah dijelaskan. Yang pertama tentang pengertian atau definisi dari kelompok sosial, yang kedua syarat-syarat dari kelompok sosial, yang ketiga yaitu ciri-ciri dari kelompok sosial. Baiklah, materi hari ini cukup sampai di sini. Untuk pembahasan kita lanjutkan di grup belajar ya. Sampai jumpa, terima kasih.